Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad David Julianto dari perwakilan kelompok 1, yakni mau mempresentasikan model referensi kontrol adaptif ketinggian udara untuk kendaraan tak berawak dengan kontrol PID. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Saya lanjutkan. Saya Muhammad Iqbal Zakaria akan melanjutkan abstrak. Model referensi adaptive controller atau MRAC merupakan kontrol adaptif tingkat tinggi yang menggunakan parameter tetap dan memiliki turunan proporsional integral untuk mengendalikan sikap pitch pesawat. Sistem ini diuji dengan memasukkan gangguan untuk mengamati respon kinerja pelacakan yang tinggi dalam kehadiran ketidakpastian. Desain sistem kontrol pada quadcopter menggunakan kontrol PID dengan model Reference Adaptive Control atau MRAC. Sistem kontrol berbasis MRAC menawarkan kelebihan dalam mengatasi karakteristik non-linear quadcopter. MRAC adalah kontrol adaptif di mana kinerja dalam sistem akan mengikuti kinerja model referensinya. Lanjut. Untuk pendahuluan, perkenalkan nama saya Samsul Wahyudi. Untuk pendahuluan, kendaraan untuk tak berawak UAV telah menjadi pembicaraan di masyarakat karena memberikan kemudahan akses ke tempat yang sulit dijangkau. Untuk penggunaan UAV dalam organisasi komersial mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk UAV digunakan dalam berbagai aktivitas seperti pengawasan, untuk penegakan hukum, pemeliharaan pertanian, pembuatan rekaman film, dan acara olahraga. Selain itu, UAV sangat penting dalam misi-misi seperti operasi militer, pencarian dan penyelamatan, serta berfungsi sebagai asisten pribadi. Digunakan UAV dengan jenis fixed wings atau sayap tetap, yaitu Arsoden UAV system yang memiliki 6 derajat kebebasan. Untuk model non-linear UAV ini terdiri dari 12 variabel dinamis, termasuk kecepatan rangkaian tubuh atau U, V, dan W, sudut Euler, kecepatan sudut PHR, dan posisi inersia PEH UAV Arsonde memiliki sejarah yang panjang dan telah digunakan secara efektif di berbagai negara dalam lingkungan yang ekstrim, mulai dari Antartika hingga kondisi cuaca buruk, serta digunakan dalam aplikasi ilmiah dan militer. Baik, selanjutnya saya Ricardo Spatenbanggu akan menjelaskan flowchart dari penelitian ini, yaitu blok diagramnya. Yang pertama, mulai. Nah, di sini di penelitian ini kami ada 2 inputan, yakni inputan yang pertama control PID equation, sama inputan yang kedua ada setting referensi model equation. Nah, jadi untuk inputan yang pertama yakni control PID equation dilanjutkan dengan UAV equation, kemudian akan di running aplikasi. Nah, setelah itu setelah di running aplikasi, apabila sesuai, dia akan menjawab dan program akan dilanjutkan, dan apabila tidak, dia akan kembali ke inputan tadi yakni control PID equation. Nah, di sini apabila sesuai inputannya, terus akan ke program selanjutnya yakni ke running aplikasi. Nah, di running aplikasi ini apabila sesuai akan dilanjutkan ke
adaptive mechanism equation. Nah, kalau misalnya program yang diterima sesuai dan terjawab, apabila ya, maka hasil grafik respon akan ditampilkan. Nah, kalau misalnya di adaptive mechanism equation ini program yang diterima tidak sesuai, maka dia akan kembali ke control PID equation-nya. Selanjutnya persamaan fungsi. Di sini ada persamaan diferensial yang digunakan. Yang pertama x0 sama dengan min 0,4988 x0 dikurangi 13,8636 x0, kemudian dijumlahkan 18,2386 delta E. Nah, ini merupakan persamaan satu. Kemudian persamaan satu ini diubah ke dalam domain Laplace. Bisa dilihat untuk persamaan keduanya S kuadrat X delta S sama dengan min 0,4988 S X delta S dikurangi 13,8636 X delta S terus dijumlahkan 18,2386 zeta ES. Ini merupakan persamaan dua. Kemudian fungsi transfer ini dihubungkan sudut pitch dengan defleksi elevator yang dapat ditulis dalam bentuk transfer sebagai berikut. Dapat dilihat di slide. Fungsi GS sama dengan X delta dalam kurung S per zeta dalam kurung S sama dengan 18,2326 per S kuadrat tambah 0,4988 S tambah 13,8636. Baik, berikutnya dilanjutkan transfer function pada persamaan 3 tadi yang dijelaskan barusan. Space metric vector dibentuk dengan menggunakan perintah MATLAB. Dalam ABCD sama dengan transfer function ND di mana N sama dengan 18,2386 dan D sama dengan 1 0,4988 13,8636. Nah, ini merupakan persamaan matriksnya. XT X dalam kurung T sama dengan min 0,4988 min 13,8636 1,0000 dan 0. Kemudian dikalikan dengan fungsi T terus dijumlahkan 10. Ini merupakan masuk dalam persamaan 4. Kemudian berikut persamaan 5. Dia dalam kurung T sama dengan 0, 18,2386 dikali fungsi T plus 0, ini T. Sementara itu untuk matriks A, min 0,4988, min 13,836, 1,000 dan 0. Dan untuk matriks B-nya 1 dan 0. Untuk matriks C-nya 0, 18,2386 dan untuk matriks D-nya 0 dalam bentuk matriks 4 dan matriks 5. Kemudian model referensi ditampilkan sebagai respon sementara yang merupakan fungsi transfer sistem orde 2 yang digunakan sebagai respon yang diinginkan. Persamaan untuk frekuensi alami dan zeta dinyatakan sebagai Y sama dengan V kuadrat N per S kuadrat plus 2 zeta VNS plus V kuadrat N U. Ini masuk dalam persamaan 6. Kemudian persamaan 6 ini berkorelasi dengan gambar 3 yang menampilkan nilai-nilai yang diimplementasikan dalam blok model referensi.
persamaan input dan output dari dua derajat kebebasan pengontrol PID yang diberikan. Kemudian fungsi UT sama dengan min KP dikali fungsi YT plus KI integral R fungsi T dikurangi Y fungsi T dikurangi KD Y. Kemudian respon loop tertutup yang diinginkan digunakan untuk menentukan parameter PID yang merupakan parameter bebas dan ditampilkan sebagai Y fungsi S sama dengan AVN VN kuadrat per dalam kurung S plus AVN dikali dalam kurung S kuadrat plus S kuadrat zeta WN kuadrat plus W kuadrat N dikalikan dengan fungsi RS. Ini merupakan masuk ke persamaan 8. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Untuk mencari nilai KP, KI, KD. Parameter PID ditentukan dan ditampilkan sebagai KD 2 zeta WN plus AWN min 0.4988 per 18,2386 sama dengan 0,5765. Untuk KP W2N plus 2A zeta W2N dikurangi 13,836 per 18,2386 sama dengan 1,7993. Untuk KI-nya AW2N per 18,2386 sama dengan 4,1675. Nilai kontrol PID ditetapkan dan dievaluasi untuk mencapai stabilitas keseluruhan sistem UAV dalam persamaan 9, 10, dan 11. Baik, saya akan melanjutkan yang dimana rangkaian akhir sistem ini. Di sini adalah rangkaian dari hasil kita merangkai dengan software Simulink, yaitu MATLAB, yang dimana didapati yang pertama ada inputan, lalu masuk ke PID controller, dan PID controller langsung dilanjutkan ke UAV equation, dan di atasnya UAV equation terdapat referensi model yang sebagaimana sebagai patokan untuk pesawat tak berawak, yaitu UAV equation-nya. Lalu dari UAV equation dan referensi model akan keluar ke adaptive mekanisme. Sebelum keluar dari adaptive mekanisme, referensi model dan UAV ini akan di-plan dan keluar dari signal outputan. Yang dimana di sini terdapat dua outputan, output pertama dan output kedua. Lanjut. Dan di sini adalah grafik semua dari hasil grafik kombinasi antara adaptive mekanisme, PID controller, dan referensi model, dan juga pesawat tak berawak, yaitu UAV-nya, yang dimana gambar di samping menunjukkan hasil respon gabungan, yang dimana didapati grafik gelombang pada model referensi berkisar 1.0, yang dimana dilanjutkan dengan grafik gelombang pada UAV mengikuti gerak pada model referensi, yaitu 0,95, yang selanjutnya didapati grafik gelombang menggunakan kontrol PID yang berkisar 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID berfungsi dengan baik sehingga menekan gejolak gangguan yang tidak diinginkan pada pesawat tak berawak. Sehingga hasil pada saat penerbangan berjalan dengan smooth atau tanpa adanya kendala. Next. Grafik rest time 1000. Gambar di samping menunjukkan hasil respon output adaptif mekanisme dari permodelan referensi adaptive controller atau MRAC yang menunjukkan kestabilan pada saat kondisi pesawat tak berawak di atas awan. Dengan ketinggian 2.0 mendapati error steady state pada waktu 600 second atau sekitar 60 menit. Next. Kesimpulan dari penelitian kali ini
dapat kita simpulkan pada figur pertama, yang dimana untuk mendapat kestabilan dalam mengendarai pesawat tak berawak pada ketinggian 2.0 dibutuhkan waktu selama 600 second atau 10 menit dengan dikombinasikan pengontrolan PID pada pesawat tak berawak. Maka dengan ini terlihat baik sehingga bisa menekan gejolak gangguan yang tidak diinginkan pada saat pesawat tak berawak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.